Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tanjung, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan juga karyawan SD Negeri 1 Tanjung. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bertemu, berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang, hingga kita bisa mendapatkan nikmat dari agama Islam. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan melakukan pengimbasan dari apa yang telah saya dapatkan selama pendidikan sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu, saya sudah menjalani serangkaian pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 ini dari mulai modul 1.1, 1.2, 1.3 dan sampai saat ini adalah modul 1.4 budaya positif, yang mana kami diberi tugas yaitu untuk melakukan pengimbasan ataupun mendiseminasi dari modul 1.4 budaya positif ini. Karena apa? Karena begitu pentingnya penerapan budaya positif ini Bapak Ibu di sekolahan kita. Dan tanpa kita bekerja bersama-sama untuk melaksanakannya, tujuan itu tidak akan tercapai. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang budaya positif. Yang pertama yaitu ada perubahan atau paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan juga bertanggung jawab. Jadi itu adalah tugas kita bersama untuk membangun budaya positif di sekolah kita tercinta ini, agar peserta didik kita ataupun murid-murid kita itu bisa merasa nyaman sekolah di sekolahan kita ini. Mereka bisa mengembangkan kreativitasnya sehingga mereka bisa benar-benar belajar dengan merdeka. Umumnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol seorang guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama ada ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan. Jadi apa yang dilakukan oleh murid-murid kita itu mereka memiliki tujuan. Bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu, pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh siswa, sehingga siswa biasanya menjadi tidak punya ataupun bimbang dalam melakukan suatu keputusan, dalam memilih suatu keputusan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan guru atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa
kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi mungkin ini yang dari dulu sudah sering kita terapkan ke anak-anak dengan membuat mereka itu ataupun menyalahkan mereka itu akan sangat efektif untuk membuat mereka itu memperbaiki kesalahannya. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal karena secara tidak langsung mengajarkan mereka untuk belajar buruk tentang dirinya sendiri. Jadi seolah-olah mereka akan merasa bahwa mereka itu selalu bersalah. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Sebagai contoh, mungkin kita menganggap bahwa anak itu kurang tepat sehingga kita berusaha membenarkannya dengan cara memaksa mereka. Ya memang untuk jangka pendek itu akan membuat mereka itu nurut kepada kita. Namun suatu saat mereka bisa berontak dan mungkin bisa berbalik untuk memusuhi kita. Makna kata disiplin. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri mereka sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau murid atau pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, seolah mereka melakukannya hanya karena terpaksa. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mungkin ini yang sering kita terapkan kepada peserta didik sehingga mereka itu semakin antusias dalam pembelajaran atau mungkin untuk berbuat lebih disiplin. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal, berasal dari dalam dirinya. Tujuan dari disiplin positif. Tujuan disiplin positif adalah untuk menambahkan, untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa atau internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah, karena itu berasal dari kesadaran diri mereka sendiri. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih
semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Jadi keyakinan kelas ini ternyata sangat efektif jika kita terapkan di sekolah kita. Kita membuat kesepakatan bersama dengan anak-anak kita untuk melaksanakan pembelajaran agar bisa berjalan dengan disiplin. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi lebih abstrak, lebih nyata, karena ini adalah keyakinan antara peserta didik dengan gurunya yang lebih rinci dan nyata. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk yang positif. Yang keempat, keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Yang kelima, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi lebih fleksibel. Yang keenam, semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curahan pendapat. Dan yang ketujuh, semua anggota kelas bersedia untuk meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Adapun langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati sehingga tidak ada yang merasa tidak yang bisa menyampaikan apa yang ingin mereka sepakati bersama. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Sebagai contoh, jangan berlari di kelas menjadi berjalan di kelas. Seperti itu, jadi jangan ada kata perintah kepada siswa. Misalnya, masuklah dengan tertib, dirubah menjadi kata aku akan tertib masuk ke kelas, seperti itu. Yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu bisa disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Keyakinan-keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati bersama. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat, 3-7 keyakinan atau prinsip. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang untuk menyetujui dengan menandatanganinya, guru dan siswa. Yang ketujuh, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Sama halnya dengan hukuman. Ternyata penghargaan itu sebenarnya juga seperti menghukum seseorang. Berikut adalah pengaruh buruk penghargaan terhadap anak menurut Kohn. Yang pertama, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi internalnya. Lama-kelamaan, orang tersebut menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan. Jadi seolah-olah apa yang mereka lakukan itu karena hanya mengharapkan imbalan semata atau hanya mengharapkan ujian atau mungkin hadiah. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merupakan
suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang diisyaratkan. Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati, dan kemungkinan lain waktu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan jika ingin seseorang melakukan sesuatu. Orang yang berusaha berhenti merokok, bila diberi penghargaan tidak akan berhasil, karena orang tersebut hanya akan berhenti jika kita memberikan sesuatu kepadanya. Jadi sama halnya ketika kita memberikan poin-poin kepada seorang anak. Jadi anak itu melakukan sesuatu hanya karena memiliki harapan ingin mendapatkan sesuatu. Jika tidak diberikan, maka anak tersebut juga sudah akan berhenti untuk melakukan sesuatu. Nah, terlebih lagi bagi mereka yang tidak mendapatkannya, sudah berusaha sekuat mungkin, ternyata anak tersebut tidak mendapatkannya, sehingga untuk kemudian hari akan kecewa dan akan malas untuk berusaha lagi. Yang ketiga, penghargaan bisa merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Persaingan juga menimbulkan persaingan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapat penghargaan, maka akan berhenti mencobanya, karena sudah berusaha berkali-kali namun tidak mendapatkannya. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama, karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya, setiap orang tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika penghargaan sangat diharapkan, tetapi kita tidak mendapatkannya, maka akan merasa kita itu dihukum. Berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar dari manusia. Semua yang dilakukan setiap orang tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Monggo Bu, narap depan Bu. Jadi menurut Dr. William Glasser dalam choice theory terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman. Makanya sering kita jumpai atau mungkin di berita-berita muncul terjadinya suatu tindak kriminal, itu diakibatkan karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Terutama kalau kriminal itu lebih kepada kebutuhan tentang kehidupan mereka, tentang perekonomian mereka. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Siswa yang mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, akrab dengan orang tuanya, biasanya belajar bila suka dengan gurunya, menganggap penting teman sebaya, dan suka belajar berkelompok. Makanya mungkin anak sering mengatakan bahwa lebih menyukai guru-guru tertentu, terutama biasanya guru olahraga dan guru agama. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini
berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi komponen, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Siswa yang mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal-hal baru, dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan, rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, suka hal yang baru dan menarik. Kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka bermain, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. 5 posisi kontrol. Menurut Dian Goosen, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya, yaitu yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, "Patuhilah aturan saya," atau "awas nanti." Jadi seolah lebih kepada ancaman. Kamu selalu saja salah, tapi membuat anak itu seolah selalu bersalah. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh kata-kata guru dalam posisi ini misalnya, "Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu?" Yang ketiga adalah sebagai seorang teman. Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi ataupun pendekatan. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contoh kata-kata guru yaitu, "Ayo bantulah demi ibu ya. Ayo, ingat, tidak semua bantuan ibu selama ini." Hal negatif dari posisi teman adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak adalah teman saya." Murid menjadi tidak mau lagi bersuara. Siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru yang lain, dan siswa akan tergantung pada guru tersebut. Jadi misalnya guru kelasnya yang melakukan pendekatan tersebut, maka mungkin tidak akan bisa, atau mungkin siswa tersebut tidak akan nyaman dengan guru yang lain. Yang keempat adalah sebagai monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pernyataan yang biasa diajukan biasanya, "Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan?" Kelima adalah sebagai manajer, merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Jadi di posisi manajer ini, guru dan siswa berkolaborasi bersama. Kata-kata seorang manajer yaitu, "Apa yang kita yakini," jadi membuat keyakinan kelas. "Apa yang kamu yakini, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya?
Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Jadi seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswanya, tetapi membimbing murid agar dapat mengatur dirinya sendiri. Tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Berikutnya adalah restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Menurut Gosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Win-win solution. Ada beberapa ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Adapun ciri-ciri restitusi yang kedua adalah restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan kepada tindakan. Yang delapan, restitusi menguatkan. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ternyata sangat efektif jika kita terapkan kepada peserta didik kita yang mengalami permasalahan. Jadi kita tidak menyalahkan, tapi kita berusaha mengajak bersama-sama untuk mencarikan solusi. Jadi ini yang kemarin sudah kami coba terapkan kepada kedua peserta didik kami yang mengalami kesalahan. Dan ternyata dampaknya sangat luar biasa ketika peserta didik itu diajak melakukan restitusi. Jadi mereka itu berusaha memperbaiki dirinya itu berasal dari dalam dirinya, bukan dari paksaan ataupun takut dengan sesuatu. Nah, di situ ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, karena kita sebagai seorang manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang tidak sempurna. Meskipun dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, manusia adalah makhluk yang paling sempurna, tapi manusia tetaplah makhluk yang tidak sempurna. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus untuk tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasinya dengan, yaitu yang pertama, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan tersebut. Jadi kenapa peserta didik kita ataupun murid kita itu melakukan hal tersebut, kita bisa memvalidasinya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tindakan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kita menanyakan keyakinan terhadap murid kita. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Jadi kita kembali kepada keyakinan kelas yang telah kita bentuk di awal. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi Bapak Ibu, inilah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ternyata sangat efektif jika kita terapkan kepada peserta didik kita yang mengalami permasalahan. Jadi kita tidak menyalahkan, tapi kita berusaha mengajak bersama-sama untuk mencarikan solusi. Nah, untuk yang pertama, visi menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi tadi terdapat 3 bagian. Ada sisi menstabilkan identitas yang pertama,
yaitu sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang berikutnya adalah contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak ketika kita menerapkan posisi ini. Di sisi menstabilkan identitas, kita bisa menggunakan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi seolah-olah anak itu tidak merasa bersalah. Kata yang kedua atau kalimat berikutnya yang bisa kita gunakan, tidak ada manusia yang sempurna. Terus kalimat yang berikutnya, kita bisa menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Ketika anak fokus pada kesalahan, maka anak akan sulit untuk melakukan restitusi. Mengapa demikian? Hal ini karena rasa bersalah itu akan menguras energi. Jadi, saya itu adalah anak yang salah, saya bersalah, terbayang-bayang dengan perasaan tersebut. Jadi mungkin ketika kita sebagai manusia, ada orang yang bersalah kepada kita, oh ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Padahal dengan kata-kata tersebut itu kita akan membuat orang lain yang tidak sengaja melakukan kesalahan itu akan merasa bersalah. Rasa bersalah berarti identitas yang gagal. Jadi ketika seorang anak itu dikatakan bersalah, berarti anak itu sudah gagal. Rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu yang sudah tidak bisa diubah lagi. Jadi perasaan tersebut membayang-bayangi, padahal waktu yang sudah berjalan atau berlalu tidak bisa kita kembalikan lagi. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik, tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan mengapa, dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat sebagai berikut. Kita bisa menggunakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Untuk sisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi setelah melakukan dua tahap tadi, tahap yang ketiga adalah melalui langkah 1 dan 2, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang bisa digunakan yaitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi kita kembalikan lagi kepada siswa untuk membuat keyakinan tentang dirinya untuk memperbaiki dari apa yang telah mereka perbuat. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa membawa kebaikan untuk kita bersama, terutama untuk membangun budaya positif di sekolah kita. Karena tentunya apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini tidak akan berarti apa-apa tanpa kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua untuk menerapkan budaya positif tersebut, sehingga budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita dan peserta didik kita bisa belajar dengan aman, nyaman, tentram, dan damai, sehingga mereka bisa belajar dengan merdeka. Apa potensi mereka bisa kita gali bersama dengan menerapkan tersebut, karena potensi siswa itu tidak akan muncul tanpa kita memberikan budaya positif. Kalau kita hanya melakukan pembelajaran yang sudah seperti apa yang kita lakukan, seolah-olah kita sebagai seorang guru itu adalah mentransfer ilmu, itu tidak akan membangkitkan
kelebihan-kelebihan dari peserta didik tersebut. Jadi kalau kita kembali kepada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai seorang guru itu kita diibaratkan hanya sebagai seorang apa, Bapak Ibu? Hanya sebagai seorang petani. Jadi kita bukan sebagai seseorang yang bisa merubah anak tersebut. Jadi kita hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya anak tersebut. Jadi seorang petani itu kan tidak akan bisa mengubah dari tanaman yang awalnya itu padi, kita menginginkan tanaman jagung, maka padi tersebut tidak akan tumbuh menjadi jagung. Nah, di paradigma pendidikan yang baru ini kita diharapkan seperti itu. Jadi kita diharapkan untuk menumbuhkan anak tersebut, menumbuhkan potensi-potensi penggalinya agar mereka bisa menjadi peserta didik yang benar-benar sesuai dengan jati diri mereka, sesuai dengan kodrat mereka. Demikian tadi Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kami berharap dari apa yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak itu bisa kita terapkan bersama di sekolah kita, karena pendidikan yang sangat luar biasa ini tentunya membutuhkan kolaborasi antara kita bersama. Karena tidak mungkin budaya positif yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini bisa saya terapkan sendiri di sekolah ini, karena tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan yang saya miliki. Yang kami butuhkan adalah kolaborasi bersama, sehingga semoga apa yang telah kami sampaikan tadi bisa kita terapkan bersama demi kemajuan sekolah kita, bisa membawakan peserta didik kita menjadi peserta didik yang benar-benar merdeka, yang benar-benar bisa sesuai dengan apa yang telah diintisarikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menerapkan pendidikan yang membimbing mendidik peserta didik kita yang benar-benar merdeka, yang diharapkan nanti di akhir tujuan kita adalah mereka bisa hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka bisa diterima dengan baik di dalam masyarakat. Demikian tadi yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan dari apa yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk melaksanakan diseminasi pada kali ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.